Kembali lagi di Islam itu Indah, masih di tema kita hari ini adalah jangan jadikan aku istri durhaka. Ini Masya Allah nih tadi Ibu Hindun curhat ya Bu ya. Kalau istri capek dan nolak itu dilaknat sampai pagi. Nah kalau istri yang minta terus suami nolak itu bagaimana? Apa suami durhaka juga kayak gitu? Oke langsung aja yuk kita masuk ke segmen curahan hati suami istri. Oke nih Pak Ustadz mohon izin Ustazah Oki tolong dijawab pertanyaan dari Ibu Hindun. Ini bagaimana nih kalau misalnya istri nolak dilaknat. Kalau misalnya suami dilaknat juga nggak Ustadz dulu deh mohon izin. Gini ya dengerin astagfirullahaladzim. Suami termasuk tidak menafkahi istri. Tuh artinya zalim kan? Oh. Artinya dosa juga bahkan di atasnya dosa. Karena tugas suami adalah menafkahi. Jadi ketika istri minta tidak dikasih, dosa. Batasnya kapan? Istri itu tidak boleh didiamkan selama 4 bulan. Apalagi kalau sudah sampai 6 bulan, sudah jatuh talak itu. Istri tidak boleh tidak diapa-apain. Tuh. Harus diapa-apain. Ibu udah berapa lama Bu? Udah berapa lama? Udah 4 bulan apa baru 4 jam? Kalau baru 4 jam jangan ngomong dulu. Jangan 4 jam. Jadi kalau suami sampai tidak melayani itu zolim hukumnya lebih tinggi lagi. Kalau saya Zokin mau ditambahkan silakan. Lihat ketika kita menikah beberapa tujuan dari pernikahan tentu saja sebagai ibadah, penggenap setengah agama, kemudian memiliki keturunan. Juga di antara tujuan menikah adalah memberikan atau menyalurkan hasrat biologis di tempat yang halal. Yang mana kalau di tempat yang haram ya haram, di tempat yang halal ya ibadah terus jadinya. Nah ketika kita pada akhirnya membahas, kalau ada laki-laki memang ada hadisnya ya dalam sebuah riwayat kalau perempuan gak mau melayani suaminya maka akan dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Bagaimana dengan suami yang menolak ajakan istrinya? Ingat bahwa istri juga sama seperti laki-laki yang memiliki kebutuhan akan hasrat biologis. Sehingga ketika ada laki-laki yang tidak mau melayani istrinya, apa nanti akibatnya? Akibatnya khawatir dia akan mencari di tempat yang lain. Nah itulah sebagai bentuk dari kezoliman. Yang tadi Ustadz katakan batasnya sampai 4 bulan itu terjadi pada masanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Umar bin Khattab itu suka malam-malam tuh apa tuh namanya patroli. Keliling, ya keliling patroli. masyarakatnya. Belusukan. Zaman sekarang ya. Nah pada suatu ketika Umar bin Khattab mendengar ada seorang wanita yang mengatakan, duhai suamiku sudah lama sekali tidak pulang, seandainya aku tidak takut pada Allah mungkin udah ada laki-laki di sini gitu. Kira-kira seperti itu. Maka Umar pun mengatakan pada Hafsah, pada anaknya, sebenarnya batas wanita ini tahan berapa lama sih anakku? Maka Hafsah menjawab 4 bulan. Walaupun di surah Al-Baqarah 222 dikatakan atau disebutkan ketika suci campuri. Ibnu Hazm mengatakan sebulan sekali. Jadi ya terserah keredoan dari suami dan istri yang jelas jangan dicuekin. Tuh jadi kasian gitu. kering hatinya kering nanti. Hatinya hampa. kering, ntar air matanya juga jadi kering air nanti matanya terus. kering. Ya Bu ya, Ibu Hindun jelas Ibu ya. Gitu. Ibu terima kasih pertanyaannya. Bisa saya tambah sedikit gini, Apa tuh, Pak mohon Ustadz? maaf ya. Ini kita mau perjelas. Ada kala istri boleh menolak kepada suami yang minta. Oh gitu? Ada. Kalau mintanya yang haram. Oh. Contoh pada saat wanita lagi halangan, lagi nifas, lagi haid, terus suami minta, itu wajib istri nolak. Betul. Iya. Nggak boleh. Apalagi mintanya dari tempat yang lain. Ah, Nggak boleh. Nggak boleh, haram. Jadi istri boleh menolak hal-hal menolak yang juga disalahkan oleh agama yang ya. diharamkan. Yang diharamkan oleh agama, Masya Allah. Ibu Hindun makin jelas nih pertanyaannya, jawabannya luar biasa nih dari Pak Ustadz Maulana juga Ustazah Oki. Terima kasih Bu, tepuk tangan sekali lagi dong buat Bu Hindun. Nah sekarang kita minta nih bintang tamu nih, mungkin ada yang mau ditanyakan kepada Ustadz Maulana, Ustazah Oki. Mungkin dari ladies first kali ya. Oh, kalau Ayah aku dulu kali mungkin ini kali ya, kan kalau istri kan katanya harus mengutamakan keinginan suami dibandingkan orang tua gitu. Tapi kadang-kadang ada kalanya mungkin dari suatu situasi kita berpikir kan kadang-kadang oh sebenarnya omongan orang tua nih yang benar gitu kan. Kayaknya lebih masuk gitu, lebih dapat ke kita. Nah terus gimana tuh? Apakah kalau kita ngikutin karena kita tahu yang lebih benar itu dosa gitu. Karena kan harus lebih mengutamakan suami tuh. Oke, mungkin Ustazah Oki ini sebagai wanita dulu yang menjawab nih, silakan. Seorang istri ketika sudah menikah memang yang paling berhak pada dirinya adalah suaminya. Sementara suami ketika sudah menikah yang paling berhak pada dirinya adalah ibunya. Namun suami yang baik adalah suami yang membantu istrinya untuk taat kepada orang tuanya. Jadi kita timbang dulu ketika ada
sebuah permasalahan kita timbang. Kalau ternyata memang tentu saja patokannya adalah Al-Quran dan hadis. Kalau ternyata suami menyuruh kepada kemaksiatan, orang tua menyuruh pada kebaikan, tentu mengikuti kata orang tua. Tapi bagaimana kalau halal dan halal, kalau baik dengan baik? Mana yang dipilih di antara keduanya? Lihat, disinilah yang dibutuhkan adanya yang namanya komunikasi. Tetap kalau suami bilang tidak, tetap istri juga tidak boleh melakukannya. Nah jelas ayah ya. Jelas, Nih Masya Allah nih jelas. mungkin dari Donis dia ada yang mau tanyain gak nih? Balik lagi nih ke temanya kita nih ya. Boleh, apa Boleh tuh ya. Don? Jadi kan ini temanya lagi mengenai istri supaya nggak durhaka ya sama suami. Tapi kadang-kadang kan saking ibaratnya kita suami satu mikir ya udah deh nggak mau terlalu ribet atau apa. Ada suatu kesalahan yang dilakukan berulang. Terus saking sayangnya kita ya udahlah biarin dulu. Nah saking nunggu momennya kita lupa nih mau ngasih tahu Iya. gitu ya. Soalnya Lagi kalau lupa mau ya? Saking sayang atau Iya. saking capeknya diomongin terus? Iya kan gitu kan. Terus ujung-ujungnya jadi nggak ternasehati lagi gitu kan. Nggak tersampaikan. Nggak tersampaikan gitu. Nah itu gimana tuh Pak Ustadz? Diampuni dosa seorang laki-laki maupun perempuan, ia membangunkan istrinya untuk sholat. Jadi jangan biarkan, nggak usah, tidak bisa. Sesuatu yang wajib harus disampaikan, diingatkan. Karena setiap atas kesalahan istri, suami yang tanggung jawab. Jadi sebaiknya jangan membiarkan istri masuk neraka. Kan banyak juga begitu. Nggak usah, kasihan capek. Dia nggak usah salat, nggak boleh begitu. Ma, sudah salat. Salat yuk. Jangan, salat yuk, salat. Nggak boleh begitu. Salat yuk. Iya semua ada caranya gitu ya, ada caranya. Jadi tetap langsung diomongin Nyampein, ada nyampein. apa yang nggak bagus langsung Iya, kasih tahu nyampein. aja ya. Setiap perkataan ada tempatnya, setiap tempat ada perkataannya. Artinya memang betul bahwa ketika kita ingin menegur seseorang harus sesuai pada tempatnya, sesuai dengan waktunya. Betul. Dan ketika marah, diam itu bagus. Tapi bukan selamanya diam. Nah. Diam itu bagus. Kenapa? Untuk mengontrol diri daripada mengeluarkan kata-kata yang buruk. Betul. Melakukan tindakan yang buruk, diam dulu untuk menenangkan. Ali bin Abi Thalib ketika marah pada Fatimah juga diam. Dan diamnya, pergi dari rumah kemana? Ke masjid. Untuk menenangkan dirinya ke masjid dulu. Jadi ketika ada istri yang seandainya kita harus menasehatinya, ingat bahwa ketika kita melihat kemaksiatan kan kita rubah dengan tangan, nggak bisa dengan lisan, nggak bisa dengan Betul. hati, dan itu selemah-lemahnya iman. Istri adalah bagian dari diri kita. Kalau istri kita rusak, artinya diri kita juga rusak. Benar Istri banget. kita kena kesedihan, kita juga kena kesedihan. Betul Jadi banget. kita pengen baik Betul, sama-sama, Masya Allah. nasihati. Ini jelas ya Don ya. Ini saya mau kasih kesempatan satu lagi nih sama jamaah yang ada di studio nih. Mungkin bapak-bapak ada yang mau tanya atau ibu-ibu. Boleh silakan angkat tangan yang punya masalah yang tentang permasalahan ini. Ayo boleh Bu, Pak, Ibu. Sini turun. Silakan Ibu. Ibu turun sini. Tepuk tangan dulu Bu. Tepuk tangan dulu dong. Nih Masya Allah nih. Kita mencoba membantu untuk menyelesaikan masalah-masalah terutama dalam masalah rumah tangga. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Ibu Ade dari mana? Majelis Talim Nurul Hidayah. Ibu siapa namanya? Ibu Ade Ibu dari Ade, iya. Masjid Talim Nurul Nurul Hidayah. Hidayah, Bogor Timur. Iya, silakan Ibu Ade pertanyaannya. Mau bertanya, ada seorang suami meninggalkan rumah tanpa izin apa-apa. Terus istrinya dia diamin, nggak dikasih nafkah. Berapa Gimana? lama? Udah hampir 4 bulan. 4 bulan Terus hampir. anak-anaknya juga nggak dikasih apa-apa gitu ya. Terus malah dia mencemoohkan anak-anaknya di luar sana, katanya diusir padahal enggak gitu. Gimana itu? Itu gimana Hukumnya, iya. hukumnya dan bagaimana solusi juga buat keluarganya Ibu Iya, Ade ya. Ibu Ade iya. terima kasih banyak, tepuk tangan dulu dong buat Ibu Ade. Nah ini mohon izin Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini permasalahan yang sangat bahaya nih sebenarnya nih. Laki-laki meninggalkan rumah tanpa izin dari istri dan anaknya. Malah mencemooh anak-anaknya udah hampir 4 bulan gak ngasih nafkah ke mereka sama sekali nih Pak Ustadz. Kepada suami yang tidak menafkahi istri. 4 bulan tidak dinafkahi, itu bisa jatuh talak. Gitu. Mohon maaf kepada siapapun. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Kenapa? Ini. Kepada semua wanita, saya tidak susah untuk menjelaskan lagi kepada suaminya karena suaminya tidak ada di sini ya. Kepada semua wanita, jangan bergantung kepada suami. Jangan bergantung kepada suami. Pemberi nafkah, pemberi rezeki itu adalah Allah. Jadi kalau suami tidak nafkahi, yakin Allah pemberi nafkah yang baik. Allah pemberi rezeki yang paling baik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala haula wala quwata illa. Selama kita hidup pasti ada rezekinya. Ya Bu?
balas dengan kebaikan. Balas dengan kebaikan. Jangan ikut membalas keburukan. Kalau memang dia tidak menafkahi, mungkin lagi hilaf, doakan. Bacakan Al-Fatihah, surah Al-Fatihah 41 kali sesudah maghrib supaya dia sadar untuk bisa kembali. Dikhususkan untuk suami yang meninggalkan rumah itu. Mungkin Kalau Ustaz Zoki. kalau sudah tidak pulang-pulang lagi, bacakan surah Yasin. Oh ya Allah, itu udah meninggal berarti Pak Ustadz. Ustaz Zoki ada yang mau ditambahkan, silakan. Ini keadaan yang sangat tidak mengenakan karena tanpa kejelasan. Iya kan Bu, nggak jelas nih kejelasan ini statusnya gimana nih, sesuatu yang menggantung. Sehingga apa yang harus dilakukan? Doa, usaha, ikhtiar, tawakal ala Allah. Tetap Ibu selain berdoa, karena doa senjatanya orang muslim, doa dan takdir itu saling, apa nih namanya? Doa takdir turun, doa naik, menarik. saling kuat-kuatan, Tarik, tarik menarik. menarik, kuat-kuatan. Yang mana yang satu yang lebih kuat maka itu yang akan terjadi. Maka perbanyak dengan doa dan kemudian ikhtiar. Ikhtiar dengan cara apa? Dengan tanya, cari orangnya, cari keluarganya, minta pendapat, minta nasihat kepada orang-orang yang lebih bijak. Solusinya apa sebaiknya yang dilakukan? Kalau semua ikhtiar Ibu sudah dilakukan, sudah berdoa tapi ternyata langkah paling terakhir ternyata memang sudah tidak bisa, maka perempuan memang bisa, namanya mengajukan khulu bisa, tapi itu langkah yang paling terakhir. Dan ingat Bu, yang namanya perceraian itu prestasi terbesarnya seorang, iblis dan dedengkot-dedengkotnya. Iblis dan setan-setannya. Iblis itu Mas Fadli itu tinggal di singgasana yang ada di atas air. Yang setiap hari iblis itu tanya kepada bala tentaranya, setan-setan, apa yang sudah kau kerjakan hari ini? Maka ketika setan mengatakan aku sudah mencerai-beraikan suami istri, maka sang iblis mengatakan engkau yang terbaik. Jadi hati-hati untuk mengambil sebuah keputusan itu. Tetap harus ikhtiar dulu, doa dulu, minta nasihat dulu. Masya Allah. Gitu. Ya, Bu, Ibu doakan Ade ya tuh. Bu, doakan. Nah kita doain aja Amin, sama-sama insya ya. Allah. Mudah-mudahan suaminya yang tadi yang diceritakan oleh Mbak Ade ini, Ibu Ade ini bisa cepat kembali dan sadar akan Amin. kesalahannya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak buat Bu Ade, sekali lagi tepuk tangan dong. Ini alhamdulillah nih, saya tuh senang banget dengan segmen curahan hati suami istri ini. Mudah-mudahan bisa jadi pelajaran buat kita semuanya. Apabila kebetulan menghadapi hal yang sama, kita sudah mendapatkan solusinya. Buat jamaah yang di rumah jangan kemana-mana, kita akan segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Hati-hati dengan laki-laki yang ngomong kamu durhaka, kamu durhaka, kamu durhaka. Padahal dirinya sendiri tidak bisa menjadi contoh yang baik untuk makmumnya.